Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dengan NIM 18050500100 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Video review jurnal ini guna untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE. Baik, pada jurnal kali ini saya akan mengambil judul analisis terhadap rasio keuangan untuk mengukur profitabilitas pada bank-bank swasta yang go public di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk penulisnya di sini ada 3 orang, yaitu yang pertama Mario Cristiano, yang kedua Parangkuan Tommy, yang ketiga Ivone Saerang. Nah, untuk tahun publikasi dan jumlah halaman di sini pada 4 Desember 2014 dan 14 halaman. Adapun tujuan penelitian di sini yang pertama menganalisis pengaruh KAR, BOPO, NPL, NIM, LDR terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Nah, yang kedua ini menganalisis pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Yang ketiga menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Dan yang keempat menganalisis pengaruh non performing loan atau NPL terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Dan yang kelima menganalisis pengaruh net interest margin atau NIM terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Yang keenam menganalisis pengaruh loan deposito ratio atau LDR terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Adapun hipotesis penelitian ini yang pertama ada KAR, BOPO, NPL, NIM, LDR diduga secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, KAR diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang ketiga, BOPO diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang keempat, NPL diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang kelima, NIM diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan yang keenam, LDR diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Adapun populasi dan sampel, di sini populasi dalam penelitian ini adalah berpengaruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Teknik sampling yang diambil atau digunakan adalah purpose sampling. Pengambilan sampel disengaja dengan kriteria perusahaan tersebut menyediakan laporan keuangan yang sudah lengkap periode 31 Desember dari tahun 2008 sampai 2012. Adapun metode penelitian ini menganalisis dalam penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruhnya terkumpul. Kegiatan dalam menganalisis data antara lain mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil uji. Adapun hasil uji ini ada hasil uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolilateral, uji heterokaidastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Adapun pembahasan yang pertama ada KAR X1 terhadap ROA Y. Yang kedua ada BOPO X2 terhadap ROA Y. Ketiga ada NPL X3 terhadap ROA-Y. Yang keempat ada NIM X4 terhadap ROA-Y. Dan yang kelima ada LDR X5 terhadap ROA-Y.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut. Adapun kelebihannya sangat lengkap dan tersusun secara rapi. Untuk kekurangannya ini, hasil penelitiannya terbatas, yaitu selama 5 tahun. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih lama dan perusahaan lebih banyak agar mendapat hasil yang akurat. Mungkin itu saja review jurnal dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.